Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang beliau berkuasa di wilayah Bani Israel yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh wali songo yang menurunkan sultan-sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Banten, dan Demak melalui jalur pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Gunung Sembung yang masuk Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon. Seperti makam Wali Songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati berada di dalam tungkup yang berdampingan dengan makam Fatahillah, Syarifah Muta'im, Nyi Gedeng Sembung, Nyi Mas Tepasari, Pangeran Dipati Cirebon I, Pangeran Jaya Lelana, Pangeran Pasarean, Ratu Mas Nyawa, dan Pangeran Sedeng Lemper. Di sebelah luar tungkup terdapat dua makam tokoh yang dekat dengan Sunan Gunung Jati, yaitu makam Pangeran Cakrabuana dan Nyi Ong Tin, mertua dan istri Sunan Gunung Jati. Berbeda dengan makam-makam wali yang lainnya, makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diziarahi langsung oleh peziarah karena areanya terletak tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Kesembilan pintu gerbang itu memiliki nama berbeda satu sama lain, seperti pintu Gapuro, pintu Krapyak, pintu Pasujudan, pintu Ratnakomala, pintu Jinem, pintu Rararoga, pintu Kaca, pintu Bajem, dan terakhir pintu Teratai, yaitu pintu untuk ke area makam Sunan Gunung Jati. Para peziarah hanya diperbolehkan ziarah sampai ke pintu ketiga yang disebut pintu Pasujudan atau Selam Tangkep. Asal-usul dan nasab Sunan Gunung Jati menurut naskah Mertasinga yang dialih aksarakan dan dialih bahasakan oleh Aman N. Wahyu yang diberi judul Sejarah Wali. Syarif Hidayat yang kelak termasyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel, hasil pernikahan dengan Nyi Rara Santang. Sultan Hud adalah putra Raja Udara, Raja Mesir. Raja Udara putra Jumadil Kabir, Raja besar di negeri Kuswa. Jumadil Kabir putra Zainal Kabir. Zainal Kabir putra Zainal Abidin. Zainal Abidin putra Husain, yaitu putra Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, ayahanda Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mahmud yang bernama Syarif Abdullah, putra Ali Nurul Alim dari Bani Hashim, keturunan Bani Ismail yang berkuasa di Ismailiyah, negeri Mesir yang wilayahnya mencapai Palestina, kediaman Bani Israel. Tentang pernikahan Syarif Abdullah dengan Nyai Rara Santang yang kemudian berganti nama menjadi Syarifah Muta'im hingga kelahiran Syarif Hidayat. Pendidikan dan pengembangan keilmuan beliau. Kisah Syarif Hidayat menuntut ilmu diwarnai cerita-cerita yang absurd yang perlu penafsiran untuk mengetahui kebenaran historisnya. Di dalam sejarah wali, Syarif Hidayat dikisahkan berguru kepada Syekh Najmurini Kubro di Mekah, mengambil tarekat Naksabandiyah, tarekat Istiqai, dan tarekat Syatari, sampai mencapai makrifat sehingga Syarif Hidayat dianugerahi nama Mazkurullah. Dalam serat Purwaka Caruban Nagari, secara lebih ringkas menggambarkan perjalanan Syarif Hidayat menuntut ilmu dengan meninggalkan negerinya pada usia 20 tahun. Ia dikisahkan berguru kepada sejumlah guru dengan nama yang mirip yang disebut dalam naskah sejarah wali seperti Syekh Tajuddin Al-Kubri, Syekh Ataullah Asyadzili, dan Sayyid Ishaq di Pasai yang masyhur pernah menjadi guru di Blambangan. Setelah dari Pasai, Syarif Hidayat pergi ke Jawa Dwipa dan singgah di negeri Banten.
di mana penduduk di sekitarnya sudah memeluk agama Islam karena telah diislamkan oleh Raden Rahmat Sunan Ampel. Perjalanan Syarif Hidayat menuntut ilmu kepada beberapa orang guru sampai ia berguru kepada Sunan Ampel dan berkumpul dengan para wali yang mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayahnya masing-masing, yang sebagian besar penduduknya masih memeluk agama Buddha. Prawa itu digambarkan dalam serat Purwaka Caruban Nagari Pupuh halaman 31-35. Dakwah Sunan Gunung Jati. Usaha dakwahnya yang dilakukan Syekh Syarif Hidayatullah sesuai tugasnya sebagai guru agama Islam, yang kemudian menjadi anggota wali mula-mula yang dilakukan di Gunung Sembung dengan memakai nama Syed Kamil atas bantuan Haji Abdullah Iman alias Pangeran Cakrabuana, Kuwu Caruban. Syarif Hidayat membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, dan namanya disebut Maulana Jati atau Syekh Jati. Tidak lama kemudian, datanglah Ki Dipati Keling serta 98 orang pengiringnya menjadi pengikut Syarif Hidayat. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Syarif Hidayat dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui pernikahan, sebagaimana hal itu telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Serat Purwaka Caruban Nagari, Babat Cirebon dan Nagara Kertabumi, Sejarah Banten, dan Babat Tanah Sunda mencatat bahwa Syarif Hidayat Susuhunan Gunung Jati menikahi tidak kurang dari 6 orang perempuan sebagai istri. Dikisahkan Syarif Hidayat menikah untuk kali pertama dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan, yang memuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga wilayah Babadan. Namun sebelum dikaruniai putra, Nyai Babadan dikisahkan meninggal dunia. Syarif Hidayat dikisahkan menikahi pula seorang perempuan Cina bernama Ong Tien, yang menurut legenda adalah putri kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hong Gi. Karena putri kaisar, maka Ong Tien digelari Nyi Mas Era Sumanding, atau ada yang menyebut putri petis karena menurut cerita ia dianggap suka dengan petis. Hasil pernikahan dengan putri Ong Tien, Syarif Hidayat dikaruniai seorang putra, tetapi meninggal pada waktu bayi. Tidak lama setelah kematian bayinya, putri Ong Tien meninggal dunia. Syarif Hidayat kemudian menikahi Nyai Syarifah Baghdadi, adik Maulana Abdurrahman, yang dikenal sebagai Pangeran Panjunan. Dari pernikahan itu lahir 2 orang putra, yaitu Pangeran Jaya Kelana yang menikah dengan Nyai Ratu Pembayun, putri Raden Patah, Sultan Demak, dan Pangeran Brata Kelana, Gung Anom, yang menikah dengan Nyai Ratu Nyawa, putri Raden Patah. Istri Syarif Hidayat yang lain adalah Nyai Tepasari, putri Ki Gedeng Tepasan atau Adipati Tepasana, seorang pejabat Majapahit yang berkuasa di Tepasana, Lumajang. Dari pernikahan ini lahir 2 orang putra, yaitu Nyai Ratu Ayu yang menikah dengan Pangeran Sembrang Lor, putra Raden Patah, dan Pangeran Muhammad Arifin yang bergelar Pangeran Pasarean. Sementara dari pernikahan Syarif Hidayat dengan Nyi Mas Sarakerta, putri Ki Gedeng Jatimerta, lahir seorang putra yang dinamai Bung Cikal. Kisah dakwah Islam yang dilakukan Syarif Hidayat Susuhunan Jati selain ditandai kisah pernikahan, pencarian ilmu dan peperangan-peperangan juga ditandai penggalangan kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kesaktian dan kekuatan politik serta kekuatan bersenjata. Di antara tokoh yang masyhur kedakyaannya dan memiliki kekuatan bersenjata yang menjadi pengikut Syarif Hidayat adalah Ki Dipati Keling, Nyimas Gandasari alias Nyimas Panguragan, Pangeran Kerang Kendal, Pangeran Panjunan, Pangeran Sukalila, dan terutama mertuanya sendiri Pangeran Cakrabuana yang menjadi Raja Cirebon dengan gelar Sri Mangana.
kekuatan bersenjata dan tokoh-tokoh dikdaya yang digalang Syarif Hidayat Susuhunan Jati itu menunjukkan hasil yang mengejutkan sewaktu kekuatan umat Islam di Cirebon diserbu oleh pasukan Raja Galuh yang berakhir dengan kemenangan pihak Cirebon. Dengan takluknya Raja Galuh, dakwah Islam seketika berkembang pesat di bekas wilayah yang takluk tersebut. Sebab takluknya Prabu Cakraningrat, Raja Kerajaan Raja Galuh, oleh Pangeran Karangkendal yang dibantu Raja Cirebon Sri Mangana telah meruntuhkan mental dan semangat tempur pasukan Raja Galuh. Akibatnya, bukan hanya keluarga raja dan para pejabat tinggi Raja Galuh yang memeluk Islam, melainkan rakyat di berbagai penjuru negeri, Raja Galuh pun beramai-ramai untuk memeluk Islam. Setelah Raja Galuh takluk dan Raja Prabu Cakraningrat dikisahkan menghilang tak diketahui kemana larinya, giliran berikutnya adalah kerajaan-kerajaan sekitar Cirebon. Carita Purwaka Caruban Nagari dan Babat Cirebon menuturkan bahwa tidak lama setelah jatuhnya Raja Galuh, Raja Indramayu yang bernama Arya Wiralodra dengan gelar Prabu Indrawijaya menyatakan takluk kepada kekuasaan Cirebon. Bahkan Raja Indramayu itu tidak saja menyatakan menyerah, tetapi juga menyatakan diri untuk masuk Islam. Tidak lama kemudian, Kerajaan Talaga di pedalaman diberitakan menyerah kepada Cirebon. Setelah putra mahkota Talaga, Pangeran Arya Salingsingan, memeluk Islam dan menyerahkan pusaka kerajaan keris kaki Nagadawa, Tumbak Juntang, Barang dan putrinya yang bernama Nyai Jayadi kepada Syarif Hidayat Susuhunan Jati yang mengambil sebagai menantu. Prabu Pucuk Umun, Raja Talaga beserta Ratu Mandapa, putrinya, kakak Pangeran Arya Salingsingan, dikisahkan enggan untuk memeluk Islam dan meninggalkan keraton Talaga setelah mengetahui Pangeran Arya Salingsingan memeluk Islam dan menyerahkan kerajaan kepada Syarif Hidayat. Demikianlah kisah dari Sunan Gunung Jati. Semoga kita bisa mendapatkan nilai yang bermanfaat dari pelajaran apa-apa yang telah diajarkan oleh Wali Songo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.